hari ini Bapak harapkan anak-anak terlebih dahulu kita berdoa bersama dipimpin oleh Dion. Ini Pak. Ya. Jadi Berdoa. kita betulkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memperoleh ini segala berkat Tuhan dan dalam saat ini sehingga kami akan sehat untuk mendorong kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan memulai kerjaan kami. Berkat kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dari mulai sempurna karena doa kami Tuhan hanya melalui nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Dion untuk membuat doa kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen hadirat kita semua. Widya Sinaga, Hadir Pak. Natalia Margareta, Hadir Pak. Otlan Sibarani, Amin Pak. Carolina Purba, Hadir Pak. Rahmat, Amin Pak. Mai, Hadir Pak. Ike. Hadir Pak. Baik, hanya satu yang saja ya. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi berdasarkan teori klasik dan teori modern. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, Bapak akan memberikan satu foto ataupun satu gambar untuk menjadi bahan panduan pembelajaran kita. Nah, anak-anak sekalian, foto apa ini? Lulus Pak. Nah, ulus. Nah, ulus tersebut ialah sebagai contoh di masalah pokok ekonomi klasik. Mengapa sebagai contoh? Nah, seperti yang kita ketahui dan juga Bapak mencari referensi dan berita tersebut mengenai dengan ulus. Ulus paling terkenal dibuat di Samosir, yaitu di kampung Ulus. Nah, seperti yang kita ketahui juga, ulus itu dibuat secara manual. Ada yang tahu apa nama alat untuk membuat ulus? Ada yang tahu? Tenun Pak. Ya, tenun. Nah, dalam pembuatan ulus tersebut masih menggunakan tenaga manusia, yaitu kita akan membahas mengenai dengan produksi. Dalam produksi pembuatan ulus tersebut masih ada juga tingkat produksinya. Tingkat produksinya yang terbatas karena masih menggunakan tenaga manusia yang bisa dikatakan juga terbatas. Produksi dari tenun ini juga seperti Bapak cari referensi juga, jika ada 2 atau 3 penenun ulus, mereka akan kesusahan dalam memberikan dan menjualkan ulusnya tersebut karena mereka akan bersaing. Terus yang kedua itu mengenai dengan konsumsi. Nah, konsumsi. Seperti yang kita ketahui, peminat ataupun produsen ataupun konsumen ulus ini sangat terbatas. Contohnya seperti orang tua kita. Orang tua kita memakai ulus di acara-acara tertentu. Contohnya seperti sukacita maupun duka cita ataupun perayaan-perayaan yang menyangkut dengan adat. Nah, dalam konsumsi ini pastinya tingkat konsumennya, tingkat kebutuhan kita terbatas, tidak semua kalangan. Di konsumsi ini juga seperti yang Bapak katakan tadi, dalam pembuatan ulus, jika ada 2 ataupun 3 penenun ulus yang sangat terbatas dalam produksi ulusnya, maka tingkat konsumsi kepada pihak konsumen juga akan terbatas karena tidak semua kalangan memakai ulus. Kita juga anak-anak sekalian di sini memakai ulus di acara-acara tertentu, contohnya seperti acara 17 Agustus kita dibuat pakaian adat, contohnya seperti itu. Terus yang ketiga itu distribusi.
dalam distribusi ini, seperti yang Bapak katakan tadi, peredaran ulos ini sangat terbatas karena tingkat konsumen ataupun tingkat kebutuhan dari setiap individu hanya bisa untuk kalangan-kalangan tertentu saja, contohnya kepada orang tua kita. Karena di dalam distribusi ulos ini dipakai hanya untuk kalangan adat ataupun acara-acara tertentu. Nah, distribusi ini juga terbatas karena tingkat penjualan ataupun tingkat konsumen itu sama-sama terbatas, ya kan? Terus kita lanjut ke masalah pokok ekonomi modern. Di dalam masalah pokok perekonomian modern ini, Bapak akan memberikan contoh studi live, contoh kasusnya, yaitu pulpen. Ya kan? Di sini tadi di slide itu ada dibuat apa? Apa yang diproduksi dari ekonomi modern ini? Kita contohkan seperti pulpen ini. Terus yang kedua, bagaimana? Yang kedua ini bagaimana? Seperti yang kita ketahui, cara pembuatan pulpen ini menggunakan tenaga mesin, sehingga tingkat untuk produksinya tidak terbatas. Bisa dikatakan sesuai dengan keinginan kita. Jika pelanggannya ingin membutuhkan secara lebih, maka mesin bisa memproduksinya dengan baik dan cepat. Berbeda tadi dengan pokok ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi klasik, yaitu mengenai dengan produksi yang hanya menggunakan tenaga manusia saja dan itu terbatas. Yang ketiga itu siapa? Seperti yang kita ketahui juga, pastinya anak-anak sekalian menggunakan pulpen ini dalam proses pembelajaran, ya kan? Mulai dari kita kecil, dari TK sampai dengan kuliah, bahkan sampai dengan orang tua pun sekalipun pasti menggunakan pulpen ini. Jadi itu tadi dia perbedaan dengan konsumsi. Tingkat konsumsi dalam ekonomi klasik dan modern itu jauh sangat berbeda. Ekonomi klasik tadi hanya kepada kalangan-kalangan tertentu saja, contohnya kepada orang tua kita. Dan bedanya di pokok ekonomi modern ini teruntuk kita semua. Kita menggunakan ini dan kita menggunakannya di setiap hari kita. Itu dia. Terus yang keempat, forum. Yang keempat ini hampir mirip dengan yang poin nomor 3. Kepada siapa ditujukan produksi ini? Tentunya kepada kalangan kita tersebut, pada kalangan anak-anak sekalian. Nah, dalam permasalahan ini pastinya ada titik yang akan mempertemukan apa masalah sebenarnya di dalam pokok ekonomi klasik dan pokok ekonomi modern. Bapak mengambil kasus yaitu mengenai dengan pengangguran. Pengangguran. Mengapa ada pengangguran di ekonomi klasik? Karena dalam produksi ekonomi klasik itu masih menggunakan tenaga manusia. Seperti yang Bapak katakan tadi di awal, jika ada 2 atau 3 penenun, maka mereka saling berhadapan. Dan tingkat konsumennya juga sangat kecil, sehingga mereka mengakibatkan gulung tikar. Jika mereka
tidak laris dalam melakukan usaha mereka. Terus apa pokok ekonomi modern masalahnya di pengangguran? Nah, seperti yang Bapak beritahu tadi, dalam pembuatan pulpen ini sudah menggunakan tenaga mesin. Ya kan? Jadi adanya PHK kepada sumber daya manusia karena sudah mengandalkan mesin, dan jumlah pekerja juga sudah dikurangi yang digantikan oleh mesin, sehingga menyebabkan pengangguran. Dan juga bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pengangguran. Kita akan membahasnya di sistem ekonomi sebagai sistem yang mengatur agar tidak terjadi pengangguran tersebut. Nah, sistem ekonomi ini berguna untuk menyelesaikan masalah pengangguran tadi. Contohnya, Bapak mengambil contoh dari masalah pokok ekonomi klasik mengenai dengan pengangguran. Sistem ekonomi ini berguna pada zaman sekarang ini. Jika para pengusaha penenun ulus itu berkreatif dan mampu berdaya saing seperti motonya di perguruan kita, pastinya dalam penenun ulus pun tidak akan mengalami gulung tikar. Mungkin saja bisa mereka memodifikasi dari ulus tersebut bisa menjadi pakaian, sehingga kalangan-kalangan orang muda juga bisa memakai barang tersebut, dan tingkat penjualannya juga akan sangat tinggi. Di pengangguran di dalam sistem ekonomi, masalah pokok ekonomi modern. Nah, dalam masalah pokok ekonomi modern ini adanya keselarasan antara kinerja oleh teknologi dan manusia. Bisa saja di sistem ekonomi ini dilakukan adanya keselarasan sehingga tidak ada terjadinya PHK. Jika tingkat penjualannya tinggi pada perusahaan pulpen ini, maka kemungkinan akan memberikan dampak yang buruk bagi sumber daya manusia sehingga menyebabkan kekurangan ataupun pemecatan sumber daya manusia. Sampai di sini, apakah ada yang belum paham? Paham? Baik. Jika anak-anak sekalian sudah paham mengenai dengan masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi berdasarkan teori klasik dan modern, maka Bapak akan memberikan suatu ataupun sedikit motivasi agar anak-anak sekalian semakin giat belajar untuk menggapai cita-citanya. Bapak akan contohkan seperti uang ini. Siapa yang ingin uang ini? Saya, Pak. Baik, semuanya ingin uang ini. Jika Bapak emas, siapa yang mau uang ini? Saya, Pak. Mengapa anak-anak sekalian ingin uang ini walaupun sudah kusut seperti ini? Nilainya tetap sama. Masih utuh. Ada lagi? Masih bisa digunakan. Bisa beli jajan. Nah, mengapa demikian uang 100 ini sangat bernilai untuk kita? Karena nilainya yang tinggi lah, maka kita ingin memilikinya. Ya kan? Jadi itu tidak beda jauh kepada anak-anak sekalian. Jika anak-anak sekalian mempunyai nilai yang tinggi, contohnya seperti tanggung jawab, mandiri, kerja keras, pastinya anak-anak sekalian tidak akan kehilangan nilai walaupun menghadapi cobaan. Contohnya seperti uang 100 ini tadi. Ya kan? Jika Bapak remas sehingga kusut seperti ini, anak-anak sekalian tetap ingin memilikinya karena memiliki nilai yang tinggi. Sama seperti kita sendiri di sini. Jika kita mengalami cobaan walaupun anak-anak sekalian masih kecil dan ingin beranjak dewasa, pastinya sedikit demi sedikit akan mengalami cobaan. Di sini Bapak akan mengingatkan bahwasanya jangan menghilangkan nilai yang terkandung di dalam diri kita. Walaupun itu
nilainya sedikit, contohnya yang seperti Bapak katakan tadi, mandiri, kerja keras, disiplin, jangan dihilangkan walaupun kita menghadapi cobaan. Tetap saja berpegang teguh dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika anak-anak sudah paham, maka Bapak akan mengakhirinya. Dan untuk tugasnya minggu depan, tugasnya sedikit saja. Tuliskan perbedaan teori klasik dan teori modern menurut dengan pendapatmu sendiri. Tadi Bapak sudah memberitahukan sedikit banyaknya mengenai dengan teori klasik dan modern. Bapak ingin kita akan lebih mendalaminya lagi dengan cara memberikan pendapat anak-anak sekalian. Tugasnya Bapak kumpul minggu depan dan kita bahas juga pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sama Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan satu dari kita untuk memimpin doa, yaitu rahmat. Izin Pak. Ya. Kita bukakan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, kami telah selesai belajar yang di Bapak Guru. Kemana pun langkah kami selanjutnya, lindungilah kami berperjalanan sampai ke rumah kami masing-masing ataupun melanjutkan kegiatan selanjutnya. Hanya kepada hamba mohon, hanya kepada hamba meminta. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.